Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. BTW sob, alhamdulillah nih ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke 120, Toneri dan pasukan datang melawan Shibai. Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana pertempuran Borushiki versus Kawashiki ya dalam mode normal mereka. Pertempuran melawan Shibai masih dibantu oleh Madara dan mereka melakukan duel heroik dan berkali-kali sempat menyerang Shibai. Sementara Orochimaru Kabuto masih memulihkan diri hingga ketika keadaan darurat Momoshiki bersiap mengeluarkan kemampuan untuk Boruto itu. Situasi buruk terjadi. Batangan hitam tersebut dilesatkan, tapi kejutan besar datang untuk Shibai. Dia Toneri akhirnya turun ke bumi dengan membawa pasukan bulannya. Pertempuran terjadi di sini. Adegan kembali dilanjutkan. Saat Shibai menggunakan semacam tongkat hitam itu untuk menarikkan kepada Boruto dan juga Kawaki, karma mereka itu menyala tersebut ya mulai perlahan menghilang. Momoshiki berkata, "Boruto, kenapa kau tidak langsung menggunakan kekuatanku?" Dia menjawab, "Sabar dulu Momoshiki, aku merasa seorang yang aku kenal sejak dahulu akan datang membantu. Kau kenal pula dengan seseorang ini? Apa maksudmu?" Setelah itu Shibai itu melesatkan batangan-batangan tersebut nih. Namun serangan berwarna hijau itu melesat menghancurkan semuanya. Shibai kaget. Apa itu? Para aliansi yang tersisa melihatnya seakan-akan serangannya itu turun dari langit. Orochimaru yang terbangun setelah diobati itu dia jadi penasaran. Apakah itu? Naruto akhirnya paham. Oh, jadi kau beneran datang ke bumi ya, Toneri. Ginrin Tensei Baku. Jos, pasukan Toneri datang. Ia menggunakan teknik serangan jarak jauh Ginrin Tensei Baku itu. Serangan itu membuka peluang untuk kaburnya Boruto dan Kawaki. Shibai aja bahkan susah menghindarinya nih. Dia lalu berkata, "Jadi seperti itu ya. Jangan-jangan kau para warisan dari Kaguya Otsutsuki. Di mana dia sekarang nenek moyangmu itu?" Toneri dan para pasukan bulan akhirnya datang dan menginjakkan kakinya di perang Shinobi kelima Ragnarok ini. Dia berjalan mendekati seorang dan berkata, "Naruto, maafkan aku karena sesuatu hal aku baru datang sekarang ini." Naruto meresponnya, "Ya tidak masalah Toneri, segalanya sekarang menjadi darurat kan? Dialah Shibai itu." Toneri menatapnya dan berkata, "Ya aku sudah memperkirakannya, dialah entitas terkuat yang pernah ada." Nah, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Toneri dan Naruto itu, Momoshiki itu masih tak percaya. Toneri, bagaimana bisa? Bukankah Urashi kala itu menyegelnya dalam segel Ryugu Tamate Bako? Disinilah Momo bertanya-tanya. Lalu Toneri itu menghampiri Boruto dan tersenyum. "Akhirnya aku secara langsung bisa bertemu denganmu Boruto. Sudah sangat lama sekali ya sejak hari itu. Namaku adalah Toneri Otsutsuki. Aku adalah teman ayahmu Naruto dan teman ibumu Hinata. Aku adalah keturunan juga dari silsilah Kaguya leluhurmu. Aku minta maaf lama sekali aku tak membantu perkembanganmu lagi karena aku sendiri sempat mengalami masalah." "Bukannya itu adalah temanmu, Momoshiki Otsutsuki?" Dia Momoyari di dalamnya itu kaget. "Apa?" Toneri berkata lagi, "Ya tapi tak masalah, segel 10.000 tahun itu sudah berhasil lepas. Setelah Urashiki sempat dikalahkan, segel itu melemah dan aku menggunakan sesuatu hal yang terkait dengan kekuatan bulan dan menghancurkannya ketika melemah. Ketika aku terbangun itu, aku baru tahu kondisimu sudah berubah karena teknik dewa tersebut." Toneri memandangi Eida. Mata yang sungguh menarik dan mengingatkanku pada salah satu klan leluhurku Bulan Sabit ya. Toneri juga menatap seorang wanita di dekat sana. "Apakah itu putrimu Sasuke?" "Dia punya mata pola Mangekyou matahari ya. Aku tak menyangka. Apakah dia yang dinantikan leluhur klan Otsutsuki pembawa bendera matahari itu? Jika itu terjadi, aku tambah yakin bahwa bumi Shinobi harus dipertahankan dari ancaman monster liar tak punya rasa puas seperti Shibai." Nah, Shibai akhirnya berkata, "Ora, luar biasa sandiwara ini kan. Jadi kau yang bernama Toneri itu.
kau sebagai seorang Otsutsuki yang kini malah membelot ya. Aku merasakan kau ada hubungan sesuatu yang terkait dengan Shinjutsuku itu kan. Toneri masih terdiam dan menyembunyikannya. Dia lalu berjalan, keduanya saling menatap itu. Angin berembus cukup kencang dan udara itu mendadak dingin. Tiba-tiba di atas sana si Bai sudah menjatuhkan beragam meteor besar nih. Madara kaget. Apa? Ini bukannya sesuatu yang pernah aku lakukan? Nah, Toneri kemudian melompat ke belakang si Bai dan mengatakan deklarasi seperti ini. Kalian semua dengar, perang shinobi kelima ini akan banyak hal kejutan. Dia si Bai bukanlah Otsutsuki satu-satunya. Akan ada beragam Otsutsuki yang pasti akan berada di pihak kita. Jangan gentar sekarang ini dan kita adalah shinobi. Seperti inilah jalan yang telah kita ambil kan. Aku akan membantu kalian sepenuh hati dan untuk putra Naruto Hinata itu. Toneri yang sudah mendapati mata baru lagi lalu merapalkan segel tangan. Ginrin Tensei Baku diaktifkan lagi. Meteor-meteor itu dibelah oleh Toneri berkeping-keping 1, 2, 3 hingga beberapa dari benda langit itu tutup pada hancur. Kashin Koji yang menyaksikan itu, dia membuka penglihatan masa depannya bahwa pertempuran ini akan benar-benar menakutkan. Para Otsutsuki akan segera datang dari langit sana dan yang tersisa pada pertempuran nanti adalah yang terkuat. Para shinobi banyak yang mati tuh, Otsutsuki juga banyak yang mati, tetapi tekad untuk bertarung dengan penuh gairah kian malah tumbuh. Nah, timeline alternatif ini membuat Kashin Koji di waktu yang tepat harusnya bergerak dengan segera. Nah, tiba-tiba Toneri itu melesat di sana ya, menyerang si Bai. Cash, adu pukulan terjadi bagi mereka itu. Kecepatan yang maksimal untuk ukuran seorang Otsutsuki. Ya, Toneri belum menggunakan mode dewanya yang warna hijau Tosca itu. Para pengawalnya pasukan bulan membentuk semacam barisan. Si Bai penasaran apa yang akan dilakukannya. Mereka membentuk pola bulan sabit. Eida penasaran apa yang mereka rencanakan. Tiba-tiba cas, mereka itu menyegel si Bai itu. Dia tak bergerak dan si Bai menatap mereka semuanya. Oh, jadi ini konsep teknik itu ya. Aku tak menyangka para orang-orang bulan sudah sejauh ini. Nah, di planet Pandora sana Ryugusuke sudah melaporkan. Kalian lihat itu, Toneri datang lebih dulu ke bumi membantu para shinobi bertempur menghadapinya. Kita memang harus menunggu pertarungannya dahulu. Aku rasa Toneri tak akan sebodoh itu untuk mencoba menyerang si Bai terus-menerus dan merasakan bahwa dia lebih kuat darinya. Dia akan mengulur waktu kan. Ketika si Bai dihadapan pada pertempuran panjang, dia pasti juga akan ada faktor jeda sementara waktu. Di saat itu nanti kita akan muncul dan kaum Muramushiki yang akan mengejutkannya. Otohi Mishiki mengatakan, Muramushiki, di pertempuran final battle ini nanti apapun hasilnya, kau yang akan melanjutkan misi kursi tahta Otsutsuki-ku. Kalian semua dengar bahwa jika nanti aku menang atau kalah melawan si Bai, kejadiannya seperti apa? Raja kalian selanjutnya adalah Muramushiki. Kita akan bertempur dengan melindungi alam semesta ini. Tidak semua anggota Otsutsuki seperti si Bai dan kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semua pasukan Otsutsuki langit pada berteriak semangat itu. Sementara itu Toneri yang sudah menyegel si Bai, dia mulai mengeluarkan cakra dari tangannya. Tiba-tiba gelar serangan itu lepas nih. Si Bai terlepas begitu saja kendalinya. Luar biasa menarik. Jadi seperti ini kemampuan sang dewa itu. Aku benar-benar kesulitan sekarang menghadapinya. Si Bai kemudian melakukan ayunan tangan. Badai besar datang. Para pasukan boneka bulan Toneri pada terhempas jauh di sana pula. Serangan itu begitu fenomenal kuatnya dan Toneri itu mengatakan ini akan jauh lebih menarik lagi. Disinilah Toneri akhirnya mulai mengaktifkan teknik yang khas dari dirinya itu ya. Segel itu dikeluarkan, mata itu menyala dan tubuhnya berubah warna lebih serius lagi. Toneri akhirnya mengaktifkan mode Tenseigan-nya. Nah, Naruto Hinata yang melihatnya kaget. Kemampuan itu akhirnya dipergunakan lagi. Hinata menyebut, Toneri-kun, kau beneran bertempur mati-matian untuk kami ya. Nah, di sini Orochimaru berkata pula, inilah kemampuan yang menjadi sumber referensi Sagemudi Mitsuki. Tenseigan Toneri selalu mengagumkan di mataku. Aku telah lama menelitinya. Kini sebuah anugerah aku bisa melihatnya secara langsung. Si Bai merasa takjub. Itu luar biasa. Harus aku akui. Tetapi jika seperti itu saja bisa merasa mengalahkanku, kau masih terlalu dini untuk merasa seperti itu, Toneri.
dan ceritanya selesai sampai di situ. Ya, episode ke depan bakalan lebih seru lagi tuh. Sepakat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke 120 Toneri dan pasukan datang melawan Shibai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias dan berkalu Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.